Oke, pada saat ini untuk update kita akan mencoba untuk mengetes sistem error dan warning yang ada di Node-RED di UI lebih tepatnya, untuk mengecek sistem warning dan juga sistem error. Nah, untuk semua logikanya itu contohnya sudah ada di sini. Ini ada 6 error yang sudah di list untuk sampai saat ini, dan juga ada 2 buah warning. Lalu juga ada untuk status jika no warning, dan juga tadi ada no error. Nah, untuk saat ini kondisi yang disimulasikan adalah low voltage detected. Lalu action plan-nya adalah cek di MCB or electrical input. Nah, di sini sudah disimulasikan tegangan dummy atau tegangan tesnya, yaitu 15 volt dari 220 volt. Nah, misalnya tegangan tersebut kita naikkan menjadi 215 volt ini, lalu kita deploy ya, lalu kita injek lagi. Di sini sudah no error, dan di sini juga no warning, sama seperti yang ada di sini, ini dan ini. Lalu kemudian kita akan mencoba juga mensimulasikan tegangan di atas rata-rata. Kalau tegangan yang low voltage detected itu di bawah 200. Kalau yang high voltage kita setting di angka 235 ke atas. Seandainya kita coba masukkan info tegangan 240 volt, lalu kemudian kita deploy, kita pencet timestamp inject. Di sini sudah keluar, tetap no error, tapi dia akan keluar warning. Ini adalah warningnya high voltage detected. Di sini juga sama, high voltage detected. Ini memang bukan suatu yang error, tapi memang memperingatkan user jika tegangan melebihi batas dan mengingatkan mereka untuk segera memperbaikinya. Lalu kita kembalikan ke tegangan normal 220, lalu kita deploy. Ini kondisinya saat ini, no error, dan ini juga sama, no warning. Di dashboard juga sama, no warning, no error. Nah, no error. Lalu kemudian kita akan mencoba function yang pertama, yaitu ketika kita memasukkan logika error. Nah, sebelumnya untuk logika-logika tersebut sudah diproses di sistem logika ini. Ini lumayan kompleks, tapi sebenarnya cukup bisa dipahami. Nah, saat ini kita fokus ke bagian yang water level. Water level ini menggunakan input dari DI12 dan DI11, yaitu masukan dari sensor WLC, 2 sensor WLC. Nah, di sini ada level kosong, setengah, penuh, lalu juga error. Dan message payloadnya adalah level num dan level text. Nah,
Ini tidak kita hubungkan ke join karena untuk saat ini kita coba simulasikan dulu supaya kita mengetahui secara betul jika logika yang sudah dibuat ini sudah benar. Nah, untuk saat ini kita mencoba kode error E00, yaitu ketika terjadi error pada sistem WLC. Bisa terjadi kerusakan pada relay WLC, kekeliruan saat wiring, maupun kotoran yang ada atau mengendap di elektroda. Jadi langsung saja kita simulasikan, yaitu kita masuk ke level sim. Ini kita masukkan 0 saja, lalu kita posisikan di error. Nah, kemudian dan lalu kita hapus, lalu kita inject. Oh, sebelumnya kita deploy dulu, lalu kita inject. Nah, di sini sudah ada objek array yang keluar dengan pesan error E00. Cek WLC wiring atau electrode. Di sini no warning. Ya. Lalu di dashboard kita lihat di UI-nya. Ini juga sama. No warning, tapi sistemnya error. Ini masih kita simulasikan. Lalu untuk logika berikutnya adalah tangki penuh, tapi pompa menyala dengan indikator levelnya penuh. Ini indikator dari WLC. Kemudian ini current atau arus di atas 0,5. Ini untuk menghitung arus pompa. Lalu kemudian di sini ada flow rate. Flow rate ini untuk menghitung debit air yang ada di dalam pipa. Ini kita set 0,5 untuk settingan logikanya, bisa diubah ke berapapun nanti menyesuaikan di lapangan. Oke, langsung saja kita simulasikan. Untuk level tadi adalah penuh. Untuk level numberingnya kita kasih 2, karena untuk logika numbering 0 adalah kosong, lalu 1 itu setengah, dan numbering 2 itu artinya penuh. Lalu kalau error itu tidak ada numberingnya, tapi anggap saja kita kasih 0 saja. Ini tadi penuh tapi masih menyala sistemnya, jadi arusnya masih ada. Ini anggap saja kita kasih 5 ampere. Lalu untuk flownya kita kasih 1 meter kubik per jam. Ini untuk debitnya. Oke, lalu kita simulasikan, kita deploy, lalu kita inject timestamp. Ini sebelumnya kita tutup dulu ya, supaya tidak mengganggu. Ini objeknya sudah masuk. Nah, ini langsung E01, cek relay, kontaktor, WLC, or electrode. Jadi kerusakan yang ditimbulkan adalah tangki penuh tapi pompa masih menyala. Jadi kemungkinannya adalah ada di relay, kontaktor itu bisa lengket, kemudian kerusakan WLC juga bisa, atau kotornya elektroda di lapangan. Lalu kemudian kita cek warning. Di sini tidak ada warning karena langsung error. Dan ini untuk di dashboardnya. Cek relay, kontaktor, WLC, and electrode. Jadi seperti itu untuk logikanya di E01. Kemudian kita lanjut ke E02. Ini dihapus dulu. Oke, kita lanjut ke E02. E02 ini adalah logika error ketika tangki air kosong tapi pompa mati atau pompa tidak menyala. Ini bisa diindikasikan karena
kerusakan pada bagian relay, kontaktor, WLC, elektroda, maupun pompa. Pompa ini bisa kemungkinan karena gulungannya putus atau bisa saja macet atau kotor. Langsung saja kita masukkan parameternya, yaitu pertama kosong, levelnya kita masukkan 0 di sini, lalu levelnya kosong, lalu arusnya kita buat andai kata 0 saja, lalu flow meternya juga tidak mendeteksi, kita masukkan 0 saja. Oke, lalu kita deploy, lalu kita inject timestamp. Nah, di sini sudah masuk E02, cek relay, kontaktor, dan lain sebagainya. Di sini juga sama, no warning. Oke. Lalu kita cek di dashboard UI, sudah masuk juga. Jadi seperti itu untuk E02. Lalu kemudian kita cek untuk E03. E03 ini adalah arus besar tapi flow-nya kecil atau debitnya yang kecil. Ini bisa disebabkan oleh clog pipe atau pipa tersumbat, pompanya yang melemah. Jadi pompa itu sudah lemah tapi tetap menarik arus yang cukup besar, atau kebocoran pada pipa. Jadi tekanannya tidak sampai ke atas tapi bocor. Ini arus besar tapi flow kecil. Diindikasikan dengan parameter arus yang cukup besar di atas 8 tapi flow rate-nya kecil di bawah 0,5. Baik, langsung saja kita simulasikan. Kita simulasikan flow-nya kecil, anggap saja 0,2 meter kubik per jam. Lalu kita simulasikan arusnya. Ini tadi sebelumnya 0, kita buat misalnya 10 ampere. Lalu untuk level ya kita buat kosong saja, atau kita buat saat ini setengah gitulah. Oke, kita deploy, kita hapus dulu, lalu kita inject. Di sini sudah masuk objeknya, yaitu E03, clog pipe, weak pump, dan lain sebagainya. Lalu untuk warningnya tetap no warning. Ini adalah errornya di dashboard, sudah keluar. Coba kita simulasikan jika kosong, bagaimana nanti outcome-nya. Sini, oh sudah ada 2 error. Di sini E02, cek relay, kontaktor, WLC, electrode, and out pump. Dan E03. Ini bisa keluar karena tetap bersinggungan antara E02 dan E03. Ini tangki kosong dan pompa mati. Ini arus besar tapi flow kecil. Nah, jadi ketika ini terjadi, arusnya besar, dia masuk, tapi flow-nya kecil. Jadi seolah-olah di E02 ini terdeteksi karena seakan-akan dia pompanya mati. Padahal current-nya ini di atas 0,5, yaitu tadi kita kasih 10, tapi flow rate-nya kecil. Ini juga sama, flow rate-nya kecil, padahal dia mengalir. Ya, jadi tetap terbaca seperti itu. Nah, untuk displaynya,
justru tertampil E02. Nah, untuk selanjutnya akan ditampilkan yang terbaru dan juga akan ditampilkan di tab lain. Jadi ini baru satu tab saja untuk parameter display. Nah, untuk satu tab lainnya ini nanti untuk menunjukkan history error ya. Jadi untuk menunjukkan history error, karena di debug ini muncul 2, tapi di dashboard muncul 1. Kedepannya 2 debug ini akan dimasukkan ke history, jadi user bisa mengecek historinya, meskipun nanti di sistem error atau sistem warningnya akan muncul hanya 1. Ini kita buat simple saja supaya tidak membebani pikiran para user. Jadi kalau mereka mau ngecek lengkapnya tinggal ngecek di parameter tab lain, yaitu history. Ini belum kami tambah, kedepannya akan kami tambah ya. Jadi seperti itu, bisa terdeteksi 2 atau kemungkinan lebih besok kalau di lapangan error. Oke, lalu kita hapus tadi E2 dan E03. Sekarang kita simulasikan E04. Oh, E04 tadi sudah disimulasikan ya, tegangan sangat rendah di bawah 20 volt. Tadi kalau tegangannya sangat rendah hanya muncul E04 dan W01 under voltage. Nah, sekarang kita coba untuk mensimulasikan komunikasi power meter terputus atau modbus error. Ini ketika voltage-nya tidak terbaca. Jadi bisa saja karena power meternya tidak terdeteksi atau komunikasi modbusnya mengalami kegagalan. Ini E5. Dan untuk E6 juga sama, tapi untuk flow meter. Ini flow meternya jika komunikasinya terputus atau bendanya rusak akan memberikan pesan error E06. Jadi langsung saja kita simulasikan. Oke, anggap saja oke, dan flow-nya anggaplah ini kita simulasikan penuh. Lalu 2 dan lalu kita putus salah satunya, misalnya VSIM, kita delete, lalu kita deploy, lalu kita inject. Tidak keluar. Oke, coba kita hubungkan kembali. Coba jika kita bentar. Coba kita kosongkan saja. Lalu kita deploy. Coba kita inject timestamp. Cek. Oh, di sini langsung 3. Wush. Di sini langsung low voltage detected. Karena ini belum bisa memunculkan yang tegangan error, mari kita coba menghubungkannya langsung. Ini kita kembalikan ke data normal dulu. Tadi apa ya? 1 dan E3. Oh, ya. 10.
Ini kita kembalikan ke default dulu. Kita buat club 7. Oh, setengah itu 1. Oke, kita kembalikan ke no error dan no warning. Lalu untuk VSIM kita coba hubungkan langsung ke sini. Dia tidak menerima data mentah langsung ya. Coba kita, harusnya kita buat 0, flow-nya kita buat 0 juga, dan level kita buat penuh. Lalu kita deploy. Nah, karena untuk di simulasi ini power meter belum terkoneksi, jadi seharusnya dia memunculkan jenis error E05, yaitu power meter not detected atau Modbus fail. Jadi kita eject. Oke, belum keluar, masih no warning, no error. Coba kita hubungkan saja ke sini. Oh, sebentar. Ada 2 inject timestamp di sini. Inject. Lalu inject. Coba kita buat sebentar. Oh iya. Kita langsungkan saja untuk koneksinya. Lalu ke water level. Dari water level kita coba deploy. Lalu kita cek. Oke, masih belum keluar ternyata. Oke, sudah 4. Dan oh, sebentar. Ini tetap dihubungkan. Mohon maaf terjadi kekeliruan. Ini kita hubungkan saja, tapi untuk bagian join kita masukkan 3. Coba kita deteksi apakah tetap masih bisa. Oke. Masih no warning ya. Masih no error. No warning. Wow. Coba kita lagi. Masih no warning dan no error. Sebentar, kita ingin coba memunculkan error E5 dan E6, yaitu power meter not detected dan flow meter not detected. Sebentar, ini lagi mencari caranya. Coba kita jika buat 2 saja, coba. Oke, coba kita debug. Oke. Nah, ini sudah muncul. Ini power meternya fail atau Modbusnya fail.
sudah muncul E05 power meter not detected or Modbus fail dan no warning, sama seperti di sini. Jadi seperti itu caranya untuk E5. Kita coba kembalikan lagi. Coba kita masukkan 3 pesan. Lalu kita putuskan untuk yang flow meter. Bentar. Apakah dia akan keluar? Oke. Nah, ini untuk level objeknya sudah keluar. E06 flow meter not detected or Modbus fail. Jadi untuk saat ini sistem errornya sampai 6 E06. Jadi seperti itu. Coba bagaimana jika kita mensimulasikan keduanya jika belum masuk. Ini kita simulasikan dengan satu message part saja. Errornya langsung banyak. Bentar, kita hapus, kita ulangi lagi. Oke. Langsung ada E05 power meter not detected dan objek E06 flow meter not detected. Ini no warning. Tapi yang muncul adalah E05. Dan untuk E06-nya bisa ditampilkan di history. Sama juga ketika kita ingin mensimulasikan ini kosong. Oke, kita simulasikan bagaimana jika kosong. Deploy. Lalu oke, E05 dan E06 tetap no warning. Karena apa? Karena dari sisi pembacaan flow meter dan power meter dia sudah tidak terbaca. Jadi untuk errornya tidak bisa ditampilkan karena logikanya berdasarkan aturan ini saja. Untuk kedepannya bisa ditambah lagi untuk logikanya. Jadi seperti itu progres di minggu ini. Jadi kedepannya akan ditambah mungkin beberapa function untuk error dan juga untuk tab history sehingga user bisa mengecek history mereka. Jadi seperti itu, demikian presentasi untuk minggu ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan.